record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu yang macet ini. Bentar, ini kameranya nih yang bermasalah. Oke. Sorry. Ini jadi seperti biasa, kita cek dulu yang hadir. Silahkan menampakkan diri. Oke, di sini sudah ada Nur Rahma, ada Daden, terus Hasbi. Daden kemarin tumben ketemu ya. Masya Allah, akhirnya ketemu juga sama Daden. Yang lain kapan ketemu ya? Terus Hasbi ada ya. Lala mana ini? Lala Rianti. Masih gelap. Liza, Syahrul Amri, Alita, Devian, Radita, Mahen, Nuzairil, Dias, Azam, Sagita, lalu Rudi, Rama, Gina, Wila, Indah, Ainur, terus sampai mana tadi? Sampai Kadek. Kadek mana? Siapa nih yang sampai mana tadi ya? Oh, Kadek udah. Safa belum. Mana yang belum dipanggil nggak boleh matiin kamera ya. Alam, Jasmine, Fahru, Dena, Armita, Niputu Aigita, Alfiana, Alicia, Indah udah ya. Nia, Wahyu Ningsih, Ratu, Dadi. Dah, yang lain mana nih? Belum terlihat mukanya nih, yang di bawah nih belum. Muhammad. Boleh. Hasbi, oh ya. Hasbi sama ini sama siapa kemarin ya? Sama Gina. Kemarin nggak ikut pretest atau postes ya yang kemarin? Iya, Ibu, ketinggalan. Iya, Bu, gara-gara ketinggalan, ketiduran. Astaga. Kenapa kok bisa ketinggalan? Nggak baca grup apa? Baca, Bu. baca, terus iya, lupa. saya ketiduran langsung, Bu. Kalau lagi baca-baca materi sambil tiduran. Tapi ketiduran langsung sampai waktunya habis. Hah? Kok nggak ikut? Lagi baca-baca materi sambil tiduran tapi waktunya habis jadinya. Ya, ketinggalan. padahal kenapa nggak ngomong gitu? Kemarin Nadia juga ada masalah ngomong gitu, jadi Ibu buka lagi. Oh, nggak tahu kirain. Oke, izin off cam sebentar. Oke, siap. Yang lain ini yang belum nyalain kamera ada Bagas sama Walid. Mana orangnya? Mana Bagas? Walid mana? Walid mana Walid? Bisa nyaut dong kalau Ibu panggil. Yang baru masuk juga di situ ada Nur Hasiah, ada Nova, oke Bagas ada ya, oke. Terus Lala masuk lagi. Yang baru masuk siapa nih? Tampakkan diri dulu. Ada Nova, tadi ada Nur Laila. Oke, kalau yang sudah silahkan kalau gitu boleh ini ya absen di siangnya masing-masing. Terus karena mungkin ada yang bermasalah dengan jaringan kalian,
Ada Bu. Saya Bu dari kemarin. Ngelek. Ya Bu, dari kemarin dia Bu. Jadi Pokoknya yang telkom. iya, Parah apa ngeleknya, Bu. namanya? Kita ini aja, apa namanya? Kita kan bahasan hari ini adalah metode ya, metode pengembangan. Cuma karena kemarin kan kalian sudah ngumpulin tugas. Nah, Ibu cek dulu tugasnya ya. Ibu cek dulu satu-satu. Di sini ada yang ngumpulin 10, tapi kok setelah Ibu download ada 9 aja. Mohon nanti kalau kelompok yang belum dipanggil sorry. Bentar, Ibu cabut dulu kameranya karena mic-nya ada di kamera jadi suka nge-lag. Sorry ya. Jadi kita masuk dulu ke pembahasan setiap kelompok dulu. Ibu cek dari arsitektur informasinya sudah benar atau belum ya. Serius. Ada kok Bu, mungkin Hasbi yang lagi alah. gangguan. Ada ya. Ya ampun, sabar ya yang internetnya ini. Nggak apa-apa deh. Ibu mengerti, silakan absen aja kalian juga ya. Tapi tadi bagi yang misalnya nih tadi kan udah Ibu panggil tuh. Sabar. Internetnya lag kayak respon dia. Sabar ya. Oke, yang penting kalian absen dulu deh untuk hari ini. Oke lah, Ibu permaklumi deh karena lagi emang jaringan seperti Bu, untuk absensi tanggal 6 bulan September kemarin belum ditutup ya Bu? Oh ya? Iya, belum ditutup, masih bisa dipindah. Amazing. Aku lupa guys. Nggak apa-apa deh. Mumpung lupa silakan yang bagi yang merasa belum absen di tanggal 6 nanti Ibu ini ya. Makasih Liza udah diinfo. Ibu. Sebentar. Tadi kita sampai apa tadi Ibu share? Dari ini dulu ya. Kita mulai dari yang kelompok yang pertama dulu. Kelihatan nggak ini share screen-annya? Iya Bu, kelihatan. Kelihatan Bu. Oke, ini dari kelompoknya Rafli, Septian Bayu, lalu Rudi, Rama, Liananta. Ada perwakilan kelompok? Ada? Nggak ada sama sekali? Nggak ada? Oke, nggak ada. Berarti nanti bisa Ibu. Bang Bayu dia nge-lag, Bu. Ya perwakilan deh siapa aja boleh menyelamatkan kelompoknya. Siapa yang jaringan Ada Bu. lumayan stabil lah. Siapa nih? Hadir Bu, Rudi Bu. Rudi, oke. Oke, Rud. Ini kemarin judulnya apa, Rud, jadinya ngambilnya? Akhirnya ngambilnya apa? Makan Bu. Makan itu ya? Ya. Oke. Nah, berarti yang di sini kalau Ibu boleh tahu pakai arsitektur informasi yang tipenya yang mana? Yang tersentralisasi, desentralisasi, atau yang Desentralisasi terdistribusi. Oke, desentral. Nah, ya silakan yang off cam enggak apa-apa ya, silakan enggak masalah. Oke, yang penting jangan lupa absen hari ini ya. Kita mengerti saja, cuma Ibu minta tolong kalau misalnya yang ini misalnya yang bisa perwakilan kelompok minta tolong di feedback ya, maksudnya Ibu dijawab paling enggak satu deh perwakilan kelompok ya, supaya bisa tanya paling tidak apa yang sudah dikerjakan. Oke, ini desentral ya, berarti yang diambil. Nah, berarti dianggap punya ada kantor pusat dan bagian-bagiannya gitu ya, Ruth ya? Iya Bu ya.
Oke, nah di sini kantor pusatnya, oke. Oh, ada supply demand-nya juga. Oke, ya ini oke, rasanya sih sudah oke dari sini. Berarti yang dipakai desentralisasi ya. Oke, desentralisasi di sini nanti mungkin boleh dijelaskan juga ya catatan untuk kelompoknya Rudi. Terus? Iya, Bu. Ya, Masuk nanti ke jangan lupa suaranya tapi nge-lag. ditambahkan bahwa ini adalah desentralisasi. Ya, oke. Apa, Bu? Jangan lupa ditambahkan bahwa ini desentralisasi. Di atasnya di arsitekturnya itu. Maksudnya setelah penjelasan arsitektur informasi ini, mungkin bisa ditambahkan bahwa dia desentralisasi gitu. Permisi Bu, Mm-mm. di bawah sepertinya ada Bu. Di bawah? Iya, Oke, di bawah sebelah mana? bawah Pak? lagi. Terus, Lagi. terus. Dia banyak soalnya penjelasan untuk arsitektur informasinya. Ini jenisnya ini ya, Ya, ada jenis arsitektur informasi. desentralisasi. Ya, Nah, gitu dong. Kasih tahu ya, jadi ada yang Ya. nah, itu dia juga termasuk ya. Berarti kelompok kalau misalnya bisa membantu, paling tidak dibaca dulu yang sudah dikumpulkan ya. Oke, Ya, ini Bu. kategori end user-nya dipilih berarti yang user non-programmer. Oke. Kita next ke kelompoknya. Kelompok selanjutnya ini home care. Ada perwakilan kelompok? Home care ini kelompoknya Nurlaila, Gina, Indah, Lala, Hama, Kahyuningsih. Ada? Ada? Nggak ada satupun yang bisa bisa mewakili. Hadir Bu, hadir. Hadir, Ya ya Allah. gimana? Nih, Bu itu kita pakai desentralisasi. desentral juga. Nah, Ya. jadi kalau tadi kan kelompoknya Rudi itu desentral juga. Nah, di sana jelas dijelaskan bahwa ada bagian di kantornya juga. Nah, kalau ini gimana nih? Ini gimana dia modelannya jadinya? Akhirnya pakai yang klinik satu aja atau banyak klinik? Nge-lag, astaga. Yang lain, suara Ibu masih kedengeran kah? Iya Bu, masih tapi rada putus-putus. Masih Bu, aman. Aman. Oke. Nah, siapa selain itu putus-putus? Oke, blank screen. Hasbi kayaknya harus restart deh. Oke, siapa yang lain mungkin bisa mewakili? Ya, Hasbi coba keluar dulu, masuk lagi. Yang lain? Ya Bu, Kita saya Bu. Siapa yang bisa mewakili kelompok? Kita cepat Saya aja Bu, Gina, Bu. itu supaya kalian ini nanti bisa ditonton di rekamannya, mudah-mudahan nggak nge-lag ya. Saya Bu. Gimana, silakan yang anggota kelompok boleh mewakili. Kira-kira ini kan jenisnya tadi kata Wahyuningsih itu apa tadi? Desentral ya. Nah, Iya Bu. jadinya kalian makainya gimana nih? Maksudnya Gini Bu, kan kami itu kan desentralisasi. Tapi kami ini terdapat 3 cabang yang mengelola, misalnya yang keuangan aja, yang rumah sakit aja, sama yang oksigen aja. Nanti di mana kita tuh kan nanti kita menyangkut rumah sakit yang akan
gimana home care itu kan dari rumah sakit itu terdapat sendiri-sendiri cabangnya, Bu. Pada sistem kita terdesentralisasi kita, Bu. Oh, berarti ada rumah sakit, terus ada apa lagi yang menjadi bagiannya? Keuangan ini ya, sama server oksigen. Iya, terus nanti kita tuh bertukar data, nanti kita tuh saling-saling bertukar data gitu. Makanya dia punya masing-masing komputer sama servernya, Bu. Seperti itu. Oh, oke. Berarti semua punya server masing-masing. Iya, terus nanti dia bertukar data. Database. Ini yang untuk ke pengguna berarti ya? Iya, usernya itu, Bu. Bisa lewat gadget, laptop, atau komputer. Desentral juga ya. Di sini udah ada dituliskan desentral atau belum? Sudah ada atau belum, Gin? Sepertinya belum, Bu. Sepertinya belum ya. Itu berarti ditambahkan nanti ya keterangan kalau dia desentralisasi. Oke. Ya, Bu. Kita next dulu. Terima kasih untuk kelompok home care. Home care ya, benar ya. Oke, kita next ke ini kelompoknya siapa nih? Kelompoknya Tegeng. Tegeng Gati. Kelompok PS Tegeng ada Dena Fahru. Bu, oh ya udah diperbarui. Sudah? Syafa Ratu. Sudah, Bu. Oke, ini berarti kalau Ibu tanya kira-kira gimana? Apakah bisa, Bu. Ini berarti masuk kategori yang mana berarti, Ratu? Client server, Bu, ada tulisannya di atas. Client server, sebelum oke. gambar. Berarti client server. Kenapa kok memilih client server? Pertama, karena kita ini kan untuk voting ya, Bu. Nanti kita udah jelasin di tugas sebelumnya, kita tuh punya fitur yang bisa lihat polling suara itu. Nah, di PDF Ibu kemarin ada penjelasan itu untuk dia tuh mudah untuk memperbarui sistem dan jika ada mesin macet atau apa tuh masih bisa berjalan gitu. Jadi kita pakai itu sih, Bu, biar nanti kalau ada apa-apa saat perhitungan kita masih bisa memperbarui sistem atau hal-hal lainnya. Oke, berarti terus kita juga mau fleksibilitas gitu, Bu, untuk pemakaian usernya. Ya, Bu? Ya, jadi gini, Ratu kan tadi sebenarnya menjelaskan ya. Ini belum ada penjelasannya kayaknya ya? Ya, itu udah, Bu. Iya, belum ada ya. Nanti ditambahin ya. Yang G, Bu. Nanti setelah gambar seperti teman-temannya tadi, kira-kira kenapa kok memilih client server, misalnya terus apa sih yang terjadi di dalam arsitektur informasinya ini, keterangan gambarnya ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, itu ya. Jadi ini sudah kalau mungkin kalau klien dari server ya langsung ke kliennya. Kalau dilihat lagi, ini termasuk client server itu atau desentral, jangan-jangan. Ya desentral ya, Bu. Soalnya kalau klien server tuh dia langsung menuju ke usernya dari main server ke user gitu, Bu. Iya, begitu maksudnya. Makanya Ibu tanya lagi nih, gimana anggota kelompok tanggapannya? Maaf, Bu, suaranya kurang jelas, putus-putus. Oh, kurang jelas ya. Oke, kalau ini kedengeran nggak, Ratu? Oh, sekarang udah, Bu. Kedengeran, oke. Nah, kan kalau dilihat dari gambar ya, kalau dari gambar ini kok lebih seperti desentral, bukan seperti client server. Oh ya, Bu, nanti kita akan diskusikan lagi, Ya, Bu. coba diskusikan lagi ya bersama kelompok. Kan karena kalau client server itu dianggap kliennya itu adalah ya klien, berarti usernya langsung. Berarti antara tiga ini. Jadi langsung dari server ya udah ke sini. Ya, tapi tergantung kalian ini mau bikin
modelnya seperti apa. Sebenarnya kalau kalian mau buat ada yang ini, yang 4 ini diperbolehkan, nggak ada masalah sih, itu bebas. Cuma berarti pemilihan ininya apa? Pemilihan tipe dari tipe dari arsitektur informasinya harus sesuai, ya. Oke, itu ya kelompok PS Tegeng berarti ada 2 catatannya, dicek lagi ini apakah infrastrukturnya sudah benar client server atau memang kalau mau client server berarti gambarnya disesuaikan atau diganti nama arsitekturnya dan penjelasan dari gambar. Ya. Oke. Siap, Bu. Oke, kita next dulu ke ini kelompoknya Vikendi ya, berarti kelompoknya Liza, Syahrul, Azam, ada ya? Ada, Bu. Liza ya, ada ya? Rizky sama Walid. Oke. Ini Vikendi client server juga ya yang dipilih? Iya, Bu. Kenapa kok memilih ini client server? Di mana Vikendi ini berarti dia lebih ke langsung ya, berarti ke kliennya langsung ya dengan Iya, Bu. sistem berarti Iya, ya? langsung. Iya. Gimana? Dijelaskan sedikit mungkin? Mungkin karena Bu kan kita kan menggunakan sistem informasi Vikendi ini kan untuk diakses oleh banyak orang. Nah, Untuk mempermudah. ya, untuk mempermudah. Nah, dalam arsitektur ini kita kan pilih client server karena ada ada layanan terpusat di dalam yang mengkoneksikan semua server pengguna. Ada server utama intinya, Bu. Izin menambahkan, Bu. Oke. Sip. Berarti memang langsung ya, nggak ada terhubung lagi ke mana-mana ya, berarti Iya, ya? Bu. Soalnya kan yang sistem informasi Vikendi ini sendiri, dia tuh nggak terlalu spesifik data-data yang diminta dari pihak usernya, nggak kayak tugas teman-teman yang lain gitu, Bu. Jadi kayak lebih gampang gitu buat diakses. Oke, sip. Oke deh, sip. Kalau gitu untuk Vikendi sih sudah oke rasanya ya. Dari client server pemilihannya juga sudah oke. Mungkin nanti yang perlu ditambah apa ya? Dipermanis mungkin sedikit gambarnya. Iya, Biar Bu, ada buru-buru warna-warnanya sedikit ya. kita bikin sendiri soalnya kemarin tuh Oh, gambarnya mantap. nggak ngambil dari ini. Kita coba bikin sendiri. Biar lain ya. Oke. Iya, sip. Bu. End user computingnya berarti juga cuma 2 seharusnya ya? Maksudnya, Yang boleh itu yang di poin kedua dari end user computing kita tambahin deh, Bu. Jadi pakai pendukung komputasi sama yang biasanya gitu kita jadiin satu, bisa gitu, Bu? bisa. Soalnya kayak mereka bahu-membahu gitu kan kegiatan pekerjaannya mereka gitu. Boleh. Ya, yang jelas kalian kan sudah tahu berarti kegunaannya siapa saja dan bagiannya di mana saja. Iya, Bu. Oke, sip. Terima kasih kelompok Vikendi. Kita next dulu, berarti ini ke kelompoknya Z Faris, Dadi, Nur Rahmah Utami Putri, sama Sagita. Ada? Siapa Ada, Bu. perwakilannya? Dadi? Ada, Bu. Oke, kelompok PDIP nih ya. Ya. Ya, Bu. Masih mengusung PDIP. PDIP juga client server. Ya, client server ini ada hati-hatinya di sini. Nge-lag lagi barusan? Iya, Bu, nge-lag. Iya, Bu. Ya, Bu, nge-lag. Ya udah kayaknya Ibu nggak usah nyalain kamera dah kalau kayak gini nih susah. Oke. Jadi ini kelompok PDIP client server juga ya. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. client server ini dia
langsung juga tanpa ada pihak ketiga kah kalau PDIP ini? Ya, jadi kita di sini jadi server pusatnya nggak ada bawahan juga nggak ada kayak apa sih namanya? Nggak kayak desentralisasi gitu. Jadi langsung lewat internet dihubungin ke klien maupun ke WO-nya. WO-nya Ya, karena dia berbasis web juga. Berarti WO-nya pun dianggap sebagai klien gitu ya? Ya. Ya, tapi dia punya akses lebih, kayak dia bisa mengupdate data yang ada dari situ, tapi terbatas gitu loh, Bu. Dia harus daftar dulu jadinya ke admin. Oke, berarti itu pembedanya harusnya ada di end user computing yang dipilih. Ya. Ini berarti Maaf, kenapa, Bu? kan kalian berarti membedakan dua user berarti ya. Maksudnya tuh bukan dua user, maksudnya ada user biasa. Maksudnya user biasa ini adalah yang sebagai yang mau menikah gitu ya, yang mau user yang mau memakai jasa, sama penyedia jasa, sama kalian yang punya anggapan yang developernya PDIP. Ya, 3 berarti ya. Nah, nah berarti di sini yang kurang yang mana? Dua-duanya itu apa namanya? Usernya Bu sama WO-nya itu masuk ke user non programmer kan. Nah, terus kami masuk ini yang B-nya, yang personil pendukung komputasi. Oke, berarti mungkin nanti tambahan dari Ibu sedikit aja penjelasan dari user non programmernya, kalian kasih keterangan siapa aja gitu ya. Ya Bu, ya, siap. Jadi tinggal tambahin itu aja di user non programmernya. Kan ada 2 tadi, kalian langsung bisa membedakan bahwa yang non programmer itu ada si penyedia jasa sama yang mau pakai jasa. Oke deh, itu ya tambahannya berarti ya. Oke, sip. Kelompok PDIP oke. Kita next ke kelompoknya si loker, Kadek dan kawan-kawan. Ada perwakilan kelompok? Ada? Hadir Bu. Hadir? Siapa ada Kadek ya? Oke. Dek, ini berarti yang dipakai jenisnya yang mana jadinya? Yang client server Bu. Client server juga. Oke, client server. Servernya yang pegang. Kenapa kok client server, Dek? Dek? Kenapa Bu? Kenapa kok client server? Karena apanya? Kliennya itu dia bisa langsung mengaksesnya itu lewat internet Bu. Berarti siapa aja yang jadi usernya di sini? Siapa yang jadi usernya nih, Dek? Anggota kelompok boleh dong dibantu Kadek nih. Siapa yang maksudnya yang usernya ini apakah termasuk kalau kayak tadi kan kelompok PDIP dia penyedia jasa sama yang memakai jasa. Nah, penyedia jasanya kalau mereka kan WO, pemakai jasanya kan orang yang memang mau menikah. Nah, kalau kalian gimana? Apakah ada dari sisi begitu juga? Atau gimana? Iya Bu, kayak gitu yang jadi usernya yang pertama itu yang mau nyari pekerjaannya sama kita sebagai apa kayak adminnya gitu Bu yang ngebantu menyediain informasinya. Oke, yang penyedia informasi. Berarti perusahaan nggak ada ya? Maksudnya perusahaan yang mau misalnya naruh lowongan kerjanya misalnya. Itu ada nggak?
Halo? Halo? Kenapa, Bu? Nggak Ya. kedengaran, Bu? Jadi kan kalian kan tadi kalau kelompoknya Dadi, kelompoknya PDIP kan tadi mereka ini lebih ke ada yang buat anggapan ya, ada yang bikin gitu kan. Nah, terus ada yang penyedia jasa, ada yang pemakai jasa. Kan jelas mereka tuh usernya. Nah, kalau di kelompoknya KD ini, apakah ada penyedia jasanya juga? Ya, kayak misalnya nih perusahaan dia mau naruh lowongan pekerjaan di situ di SI-nya. Apakah ada user itu juga atau hanya sebagai penyedia informasi saja, nggak bekerja sama dengan penyedia jasa atau perusahaan-perusahaan gitu? Ya, Bu, pakai, Bu. Pakai, berarti perusahaannya berarti bisa naruh ya, maksudnya bisa ngasih pengumuman ada lowongan kerjaan misalnya gitu? Ya, Bu. Ya. Bisa ya? Oke, kalau gitu berarti ini kurang ya tambahannya untuk end user computing-nya ya. Halo? Ya, Bu, lagi satu berarti yang kurang Ya, ya. ditambahkan berarti ya. Ya, Bu. Sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan hasil analisisnya. Oke, itu tambahannya jangan lupa ya ditambahkan. Nanti di sebelum UTS kalian ada ngumpulkan lagi. Kalau belum diperbaiki ya Ibu nilai seadanya berarti. Oke, jangan lupa itu catatannya. Kita next dulu ke kelompok. Hadir Bu, ada Kak Sandi di sini. Ini kita care and cure ini berarti jadinya Desentralisasi sebenarnya saya pikir kemarin Bu. jadinya ya. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, ini kan tiap-tiap user itu kayak punya apa ya, jenis user tersendiri gitu buat ngakses di Care and Cure app. Nah, jadi setelah saya lihat itu, jadi saya mikirnya malah lebih ke client server deh jadinya Bu. Tapi ada ini enggak, Den? Maksudnya ada pihak lain yang terlibat enggak? Nah, itu dia saya kira pihak lain yang terlibat itu ada apotek sama rumah sakit. Tapi kan mereka masuknya itu bukan kayak mereka yang ngolah data, mereka kayak cuman ngupdate aja gitu. Nah, proses update-nya juga kayak cuma sekedar posting-posting biasa gitu doang gitu. Jadinya saya mikirnya lebih cocok ke client server. Jadi mungkin ntar saya ubah lagi. Oke. Gitu ya, berarti bisa dirubah dari situ ya. Iya, Bu. Oke, nah berarti usernya pun akhirnya jadi nanti dibagi jadi 3 aktor. Aktor. 3 itu ya, 3. 4 aktor. Ya. 3 kategori yang non programmer, berarti dijelaskan lagi ya sama. Iya Bu. Ini juga di kategori AUC-nya masih agak kurang sih, belum saya tambahin lagi. Oke deh, ditambahin ya berarti ya. Ya siap Bu. Oke, thank you. Kita next. Cepetnya. Oke deh. Oke ya. Udah. Oke, tadi udah diperhatiin dari catatan dari kelompok sebelumnya, sebenarnya tinggal menanggapi aja nih kelompok yang lain maksudnya. Oke, siap Bu, makasih. Makasih Den. Kita next ke kelompok ucapan nih. Bagas, Hasbi ada Ian, Jasmine, sama Lita. Ada? Iya Bu. Siapa yang mewakili siapa? Saya deh. Oh, Hasbi. Ya, udah bisa, Bi. Udah Bu. Katanya kuota syarat. Apa-apa deh. Oke. Tadi Mendikbud error kuotanya, terus udah bisa ini. Oke, ini berarti pemilihannya apa nih, Di? Client server. Oh, client server. Oke.
di sini ada lebih detail lagi ya. Ini dijelaskan nggak ini yang di DMZ, Demilitarized Zone ini? Ada. Dijelasin di bawah. Ada dijelasin. Kenapa kok memakai DMZ ini? Karena kan pertama klien kita itu ya pengguna di sini anggapan klien dari pihak ucapan itu adalah orang-orang yang menggunakan aplikasi, bukan cuma para pasien yang membutuhkan jasa kami, tapi juga para dokter yang ingin menyediakan jasa kepada para pasien yang membutuhkan. Nah, jadi kan data-data dokter ini itu bukan hanya data identitasnya dia doang, tapi juga data-data sertifikat pekerjaan, kemudian juga nomor izin praktiknya, itu juga perlu kita jaga kerahasiaannya dan kita jaga data-datanya supaya nggak bocor. Makanya di situ sampai ada berlapis-lapis keamanan baru sampai dia ke database manajemennya. Oke, mantap. Kalian udah ngambil Jarkom ya? Belum. Semester ini. Sedang ya? Iya. Oke. Sebenarnya yang lain juga ini boleh ya, kalau mau menambahkan selengkap mungkin dari arsitektur informasinya boleh banget kayak gini, kayak misalnya kelompok ucapan ini, misalnya ada yang dirasa perlu ya, contoh aja nih misalnya kalau kalian mau kasih nama servernya silakan, boleh banget dikasih nama servernya, misalnya servernya tipe misalnya IBM atau Dell atau dikasih nama lah, pokoknya dikasih dikasih merek gitu ya, boleh silakan. Seperti ini juga bagus ya, misalnya dikasih untuk pelapis ininya karena ini internetnya pun berarti ini berarti servernya ada sendiri atau pakai cloud juga? Iya, Bi. Maksudnya ada berbentuk di suatu tempat servernya atau di cloud aja? Emang bisa gitu ya, Bu? Bisa. Oh, kita tidak berpikir ke sana. Ya, boleh. Berarti ini anggapan on premise ya. Maksudnya ada anggapan berbentuk ya? Iya. Oke, boleh itu ya. Jadi untuk kelompok yang lain juga kalau misalnya merasa tadi apalagi yang klien server ya, merasa kalau misalnya server kita itu sebenarnya kayaknya nggak perlu berwujud gitu ya, nggak perlu beli server, mungkin pakai cloud computing aja silahkan. Jadi kalian bisa cari logo cloud silahkan. Ya itu biasanya yang klien server lebih senang biasanya pakai cloud. Yang saya mungkin gambar awan kayak apa gitu ya, kalian bisa cari yang seperti itu yang tulisannya cloud computing. Boleh ya. Yang biasanya ini yang sering pakai gitu yang fokus ke klien server, tapi yang tidak menutup kemungkinan yang desentral juga maupun persentral juga bisa. Oke, itu ya. Berarti kelompok ucapan ini melayani pembayaran juga, Bi? Iya kan, untuk setiap berkonsultasi itu nanti akan dikenakan biaya. Kalau dari kita perkiraan biayanya itu sekitar 15 sampai 35.000 untuk satu kali sesi konsultasi. Nah, tapi untuk pembayarannya itu di luar dari arsitektur utama kita. Jadi makanya untuk untuk payment gateway-nya itu, gerbang pembayarannya itu ada di luar dari arsitektur, karena setiap data yang diolah nanti harus diverifikasi satu-satu dulu baru dikirim ke bank. Oke. Berarti ini ya. Oke, berarti ada itu. Berarti ini ada beberapa user juga ya. Oke, termasuk pembayaran, maksudnya bank juga termasuk banknya? Enggak. Termasuk juga ya? Enggak, Bu. Oke. Sip, berarti kalau kelompok ucapan cukup deh, cuma tadi ya catatan Ibu misalnya kalau merasa butuh atau enggak perlu servernya terwujud, silakan boleh diganti dengan cloud computing. Ibu. Oke, terus yang satu Ibu. lagi
Ibu. Kelompok yang belum terpanggil siapa ya? Ada Bu, kelompok yang wifi. Oh, kelompok Mahen ya. Yang ngumpulin siapa? Ini yang ada stay healthy. Saya Bu yang ngumpulin Mahendra. Mahen yang ngumpulin. Oke, sebentar Ibu. aku cek lagi di Ibu. eh, Kedengeran nggak sih guys? Permisi Bu, ya gimana? itu Hasbi dari tadi mau kasih. Kenapa Bi? Kenapa ya? Raise hand ya. Kenapa? Sorry. Itu kemarin kan itu apa kelompok kita salah ngupload tempat buat ininya, buat tugas yang ini. Jadi kemarin malah ngupload di bagian untuk pengumpulan analisis masalah. Nah, jadi tugas yang analisis masalahnya jadi terlambat. Iya, Tangannya. kita udah ngomong kok. Oh, udah ya. Ya. Aman, Bu. Itu loh, Makasih, Bu. berarti yang ngumpulin siapa kemarin? Alita. Analisis Saya masalah. Bu, saya ngumpulin kemarin. Alita. Cuman kemarin salah. Di analisis masalah, Alita ngumpulin yang tugas arsitektur gitu. Ya Bu, saya kan paginya tuh udah ngumpulin tugasan arsitektur di tempat arsitektur Bu. Nah, cuman siangnya itu sempat diskusi lagi kan, ada yang mau diganti nih anunya end usernya Bu. Nah, akhirnya saya ubah lagi sorenya, ternyata saya up-nya itu di tempat yang analisis masalah kayak gitu. Terus baru sadar pas itu jadi telat 6 hari. Tapi kan yang ini udah, yang barusan yang Ibu periksa ini udah ya, maksudnya ini tugas kelompok kalian kan ya? Iya Bu, betul. Iya. Tapi yang analisis kemarin yang ngumpulin siapa? Saya Bu, Alita saya. juga. Oh, Alita juga. Oh, oke lah. Oke. Apa perlu dikirim ulang gitu, Bu, filenya? Sebentar, nanti coba Ibu cek ulang lagi ya. Ini sambil Ibu cek. Sebentar. Ini yang sambilan Ibu cek punyanya Mahen, kelompoknya Mahen sama kelompoknya yang stay healthy. Bentar. Ini kelompoknya Mahen ya. Ini kelompoknya udah kelihatan, Hen? Udah Bu. Alan, Dias, Rian, Mahen, sama Nova. Ini yang dipilih apa nih? Ini client server Bu. Sebentar, Ibu tanya ulang dulu. Kalian jadi ganti judul atau enggak? Judulnya tetap Bu, yang wifi itu. Judulnya tetap wifi itu. Kalau nickname-nya mungkin my wifi. Judulnya my wifi ini ya. Ya. Jadi ini juga client server. Iya Bu. Ya, pas banget lah ya kalau client server karena memang langsung penyedia wifi gitu ya. Iya, sederhana dia. LAN tapi ya. Iya, itu kan nanti dia disebar routernya itu di perumahan-perumahan. Oh, jadi gitu. semua orang bisa akses di beberapa perumahan. Iya, di satu perumahan ada satu gitu atau gimana? Ya, bisa lebih Bu, tergantung range-nya mungkin. My wife itu artinya istri saya, kata Hasbi. Oke, berarti ini yang benar client server, kliennya berarti ada 2 aja gitu ya? Ya, cuman interaksi pelanggan sama servernya aja, nggak ada pihak lain gitu. Jadi benar-benar cuma user sama penyedia jasa gitu aja ya berarti ya? Cukup sederhana. Kalau di sini pemilihan end user computingnya apa yang dipilih berarti dari sama kelompoknya Mahen? Yang non pemrograman, non programmer. Oke, ya. Oke, kayaknya sudah oke sih ini ya. Cuma tadi yang sama seperti ini, kalau dirasa memang servernya, tapi mungkin kayaknya pas kalau servernya ada ya, ada berbentuk gitu ya. Cuma boleh juga kalau siapa tahu ada datanya yang tersimpan di cloud, silahkan. Oh iya Bu. Oke,
Terus kita lihat dari end user-nya juga sudah ada 6 level di sini. Dibagi-bagi berdasarkan begitu, oke, boleh juga. Oke, sip untuk kelompoknya Mahen. Terus yang kelompok terakhir ini adalah kelompok stay healthy karena tidak pakai PDF, pakai Word. Kita share Word-nya dulu. Oke, yang stay healthy tadi di chat ya, ini anggota kelompoknya. Silahkan, siapa yang mau mewakili? Silakan. Ya, Bu. Oke, ini Sairil ya. Yang mewakili ini juga pakai yang Client server. Oke, gimana penjelasannya? Karena dia kayak berbasis web gitu, Bu. Jadi usernya mengakses ke server melalui internet. Usernya mengakses ke server dari internet. Berarti hanya user dan stay healthy aja gitu ya? Ada lagi nggak user yang lain? Sama admin pengelola servernya. Oh iya, oke, admin. Terus udah itu aja. Oh ya. Oke, sudah sip, berarti ininya usernya pun ada user biasa, dokter ada juga atau enggak? Ada. Ya buat tempat bertanya. Tempat bertanya. Oke. Ya berarti sudah tahu ya siapa yang menjadi usernya ya. Ya. Oke. Mungkin penjelasannya bisa lebih dijelaskan ini ya. Oh ya, nanti kami tambahkan. Irit banget penjelasannya nih. Ya ditambah ya, di sini ada database, mungkin kayak tadi kalau yang Ibu bilang juga, ini berarti sudah ada warehouse-nya. Mantap, mungkin warehouse-nya ini bisa dimasukkan ke dalam cloud juga boleh, ya cloud computing atau yang lain. Kalau misalnya server diperlukan di warehouse, ya berarti harus ada keterangan juga servernya. Oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Jangan lupa ditambahkan ya, dicatat ya per kelompok. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait arsitektur informasi. Ada? Permisi Bu, ada enggak suaranya? Permisi Bu, mau bertanya. Ya Ratu, gimana? Kan kalau kita memperbarui tugas itu kita kumpulin di tempat yang sama? Enggak usah. Jadi kalian ini dulu perbaiki ya, nanti simpan. Terus nanti waktu pengumpulan, waktu UTS biasanya Ibu minta ya, kumpulkan yang sudah diperbaiki dari awal sampai sebelum UTS. Misalnya tugasnya nanti kalian kumpulkan yang sudah diperbaiki. Oh, gitu. Terima kasih. Berarti Bu, dari keseluruhan tugas tuh dijadikan satu file lagi gitu, digabung. Betul. Jadi satu file semua dari depan, misalnya dari judul ya, pemilihan judul, terus analisis, terus ya arsitektur, terus nanti metode pengembangan, terus prototyping-nya apa, udah terus dikumpulin jadi satu. Jadi satu ini file. Oke, nanti pasti ada petunjuknya, jangan khawatir. BTW kita ini sudah minggu ke-6 ya, week 6. Iya, bentar UTS dulu. Iya, makanya minggu depan terakhir prototyping ininya, dan habis itu UTS. Masya Allah, nggak kerasa. Kapan UTS? UTS kalau nggak salah, kalau Ibu hitung-hitung itu sekitar tanggal 4 Oktober dimulainya. 4. Siapa itu? Cici. Yang rusuh, Bu. Ci, nggak pernah kelihatan lu di kuliah bisnis.
Oke, itu ya, apa namanya, UTS tanggal 4 apa, 4 Oktober mulainya, sampai sekitar 14 hari ya, kurang lebih, jadi sampai sekitar 17 Oktober. Itu udah rentang waktu UTS. Ya, jadi jangan khawatir untuk tugas besar kan kalian sudah setiap minggu kan udah nyicil, berarti nanti tinggal perbaikan minor paling ya. Tapi lebih enak sih kalau misalnya kalian sekarang sambilan nanti sambilan buat tugas yang baru, kalian sambilan perbaiki yang lama. Jadi besok udah tinggal ngumpulin aja, nggak perlu lagi lama-lama lagi, maksudnya perbaiki lagi dari awal, nggak usah. Oke, itu aja. Terus untuk materi metode pengembangan, ada yang mau ditanyakan tentang metode pengembangan? Di sini pun tugasnya ada ya. Untuk metode pengembangan, sebentar ini. Nah, jadi di metode pengembangan sistem informasi mungkin Ibu telat nguploadnya ya, baru tadi pagi. Mungkin kalian belum sempat nonton. Kalian masih bisa dengar suara Ibu? Masih, Bu. Masih, alhamdulillah. Masih, Bu. Nah, di metode pengembangan sistem informasi ini ya, nanti mungkin kalian sambilan tonton lagi di video maupun di slide, kalian coba buka-buka lagi. Ibu akan jelaskan sedikit aja ya terkait bagaimana kita memilih suatu metode pengembangan perangkat lunak, karena untuk tugas berikutnya ini adalah kalian gimana memilih metode pengembangan ya, atau metode untuk mengembangkan sistem informasi terutama. Ini perlu banget yang ini, nanti mungkin SI di yang metode pengembangan ini tidak hanya kalian dapatkan di SI, kalian akan dapatkan nanti mungkin di PPL juga ya, terus di RPL mungkin nanti juga dapat, cuma Ibu kasih pengantar aja di sini, mungkin nanti di mata kuliah yang lain lebih detail ya. Cuma ini Ibu kasih pengantar bahwa pemilihan metode pengembangan itu tidak berdasarkan misalnya besarnya perusahaan gitu, enggak berdasarkan itu. Yang kita harus lihat yang pertama adalah kejelasan kebutuhan pengguna, atau maksudnya di sini kalian harus tahu kira-kira usernya siapa aja. Ya, kalau yang tadi kan kalian sudah tahu bahwa user kalian udah pintar, udah bisa menentukan siapa aja yang menjadi user dari sistem yang kalian bangun. Terus yang kedua adalah penguasaan teknologi. Teknologi dari yang memang mau pakai sistem kita. Terus yang ketiga itu dari tingkat kerumitan sistem yang akan dibangun. Nah, mulai dari sini ini lebih detail ya, kayak saya tingkat kerumitan sistem. Misalnya sistem kita itu semakin besar, ya, misalnya dia semakin besar, semakin kompleks, banyak yang dikerjakan, itu berarti ada metode khusus biasanya yang dipilih untuk membuat sistem tersebut, ya. Terus yang kedua, kumat lagi nih. Yang kedua ada tingkat kehandalan dari sistem. Ya, tingkat kehandalan sistem ini maksudnya kita perlu nggak prototipe untuk ngasih sistem tersebut, atau kira-kira user yang akan menggunakan itu butuh nggak prototipe sebelum benar-benar dibangun. Ya, jadi biasanya ada di tahap analisis sama desain. Terus waktu pelaksanaan pengembangan. Nah, ini juga kriteria yang penting, bahwa kalau kita melakukan pengembangan, misalnya user kita minta, saya pokoknya minta sistem ini harus jadi dalam waktu 2 bulan atau dalam 1 bulan. Berarti ada ada metode pengembangan tertentu yang mendukung untuk itu ya, untuk misalnya waktu pelaksanaan yang cepat, berarti ada metode tertentu yang digunakan. Nah, jadi itu juga yang memang harus kalian
lakukan pada saat pemilihan metode pengembangan. Ya, tadi yang pertama misalnya usernya siapa aja tahu, terus misalnya usernya butuh apa aja, terus kerumitan sistemnya seperti apa. Ya, kalau sistemnya semakin rumit maka kita butuh metode pengembangan yang mempermudah itu. Terus waktu misalnya usernya kepengen sistem ini jadi lebih cepat, atau misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan, itu udah terhitung cepat ya, maka dia harus menggunakan metode tertentu lagi. Ya, jadi di sini itu yang perlu kalian catat ya untuk pemilihan metode. Nah, ini ada 3 sebenarnya pembagian metodenya, tapi yang biasanya kita pakai adalah yang di nomor 3 atau di preskriptif metodologis. Nah, preskriptif metodologis itu pun terbagi lagi menjadi 3. Nah, yang terbagi menjadi 3 ini ada yang structural design, terus ada yang RAD dan ada yang agile. Nah, yang structural design ini itu kita sebut metode yang tradisional, atau yang paling awal deh, yang paling tua metode pengembangan SI itu ada di struktural. Tidak menutup kemungkinan bahwa kalian juga masih diperbolehkan menggunakan metode tradisional. Tadi tergantung pada kebutuhan sistem, ya. Nah, kalau yang rapid sesuai dengan namanya berarti dia yang diinginkan adalah kecepatan, ya. Dan cepatnya adalah dia bisa lebih berorientasi pada pengguna. Araraki machi. Ya. Kenapa? Oke, kita next yang di agile. Nah, agile ini dia sesuai namanya juga, dia ini metode yang tangguh ya. Punya agility ya. Jadi metode yang benar-benar sudah dia menyesuaikan dengan pengguna ya. Jadi pengguna mau cepat ya dia ikutin cepat. Terus dia juga lebih fleksibel ya. Jadi agile ini benar-benar memang metode yang terbaru dan memang yang paling banyak dipakai sekarang. Karena dia yaitu tadi lebih fleksibel itu yang membuat akhirnya lebih banyak digunakan. Nah, jadi nanti waktu kalian pilih ya, ini kan ada struktural tuh ada SDLC, ada waterfall, mungkin kalian pernah dengar waterfall gitu ya. Ada yang paralel ya. Jadi kalian bisa boleh tadi yang Ibu bilang ini adalah metode tradisional, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa tetap menggunakan sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, terus kalau yang rapid, ini, sedikit aja ya, sedikit mungkin di video juga sudah ada. Di SDLC ini dia itu langkah ya. Sebenarnya langkah dari semua metode itu pasti ada analisis, desain, implementasi, testing. Itu pasti ada. Ya. Jadi biasanya itu yang sering terjadi ya. Biasanya di metode yang lain itu dia akan berbeda nama saja. Misalnya di SDLC namanya adalah analisis, di di agile namanya bisa planning. Ya, jadi hanya perbedaan nama tapi yang dilakukan kurang lebih sama. Ya, itu biasanya. Nanti kalian coba tonton videonya dulu. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Atau ada yang mau ditanyakan sekarang? Boleh. Ya, jadi pemilihan metode tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa yang kalian pilih tergantung lihat dari kerumitan sistem. Sistem kalian dirasa rumit banget, besar banget, kompleks banget, ya berarti yang pas itu adalah metode misalnya paralel, ya karena di paralel ini dia bisa diparalelkan gitu ya. Jadi satu di sini bisa banyak yang mengerjakan. Rapid ini ada tadi pace, prototype, throwaway, spiral model. Nah, biasanya yang paling sering dipakai ini prototyping. Biasanya kalau metode prototype itu dia lebih berorientasi kepada user, maksudnya adalah
mengikuti semua keinginan user. Jadi misalnya kita udah orek-orek desainnya, kita kasih ke user bilang enggak, saya enggak setuju, kita buat lagi, kasih lagi ke user sampai user bilang oke, setuju dengan dengan desain ini atau dengan yang sudah kalian buat. Itu ada di prototyping. Terus, nah yang tadi yang kalau agile, ya agile ini memang dia ini banyak ya pilihannya. Yang agile-nya sendiri pun ada, terbagi lagi menjadi ada yang disebut extreme programming, ada yang disebut Scrum, ada Crystal Family, ada ini DSDM ini, ada ASD, ada FDD. Nah, yang sering orang pakai itu adalah yang ekstrem biasanya ya, XP ini, extreme programming, terus Scrum juga, terus yang agile-nya ini juga, itu biasanya yang sering dipakai. Kenapa orang lebih memilih agile? Ya, karena memang dia yang terbaru, yang revolusioner, dan dia ini tadi yang Ibu bilang dia memang gabungan gitu ya antara RAD dengan dengan yang ada di struktural, bahwa dia ini bisa lebih fleksibel. Sudah dia berorientasi ke pengguna, dia itu bisa cepat, juga sesuai pokoknya keinginan pengguna semua diikuti. Terus pelaksanaannya pun lebih banyak iterasi, bisa untuk yang hanya satu orang programmer saja, ya misalnya hanya satu orang programmer yang mengerjakan sistem itu bisa, itu masuk ke dalam agile development atau di situ lebih tepatnya di extreme programming. Itu dia untuk penjelasan dari metode-metode yang ada. Nah, setelah itu akhirnya kalian di sini dipersilahkan untuk memilih kira-kira metode pengembangan sistem yang mana yang paling tepat untuk sistem yang akan kalian bangun. Ya. Bebas kalian mau kasih itu apakah waterfall. Nah, yang perlu diperhatikan, kesalahan yang sering terjadi di metode waterfall itu kan sebenarnya ya sesuai dengan namanya, air terjun gitu ya. Kalau air terjun nggak mungkin naik lagi ke atas. Ya, jadi metodenya itu sebenarnya adalah dia turun ke bawah atau misalnya dimulai dari analisis, desain, implementasi, testing. Ya, kalian bisa lihat di situ. Ya, halo? Adakah masih orang? Halo. Masih, Bu. Masih? Ya, tenggelam sama hujan, Bu. Di mana hujan? Di sini panas sih. Di Tanjung, Bu. Dan besar di sini. Di sini masih panas, ya. Jadi itu ya tadi kita lihat aja di gambar contoh yang metode waterfall supaya kalian tahu juga, nanti di mata kuliah lain pasti dapat. Cuma waterfall ini memang idola deh dari dulu ya. Saya idola metode pengembangan yang menjadi idola ya. Jadi dari sistem engineering, analisis, design, code, testing dan maintenance. Nah, kalau di sini ini kan turun gitu ya. Turun. Nah, karena gambarnya seperti ini, salah kaprah orang ya, misalnya dia sudah di testing, dia bisa kembali lagi ke analisis. Ya, itu yang salah kaprah sebenarnya. Jadi metode waterfall itu harusnya memang terus turun ke bawah, nggak boleh dia kembali lagi ke sebelumnya, ke fase sebelumnya. Ya, jadi yang dilakukan, misalnya kalau dia sudah analisis, analisisnya harus sampai selesai dulu, baru melakukan desain. Desain sampai selesai, baru coding. Coding sampai selesai, baru testing. Ya, kecuali misalnya kalau dia habis dari analisis, dia merasa nggak perlu desain, langsung ke testing, silakan. Kalau dirasa sudah cukup, ya, karena dia ke bawahnya, tapi nggak bisa naik ke atasnya lagi. Itulah metode waterfall. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Gimana? Dari Liza sendiri nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke.
Mungkin ini memang butuh pemahaman dulu. Kalian mungkin harus baca yang lain dulu ya, literatur yang lain mungkin, atau nanti coba deh Ibu cariin juga video yang lain sehingga kalian bisa lebih mengerti tentang metode pengembangan ya. Nanti ada beberapa mungkin Ibu cariin yang agile terutama ya, karena Ibu rasa kalian lebih harus mengenal metode yang lebih baru, yang revolusioner supaya tidak tertinggal juga dengan yang lain. Tapi memang semakin ke sini sih kakak tingkatnya juga sudah mulai banyak yang menggunakan metode agile, supaya tidak hanya extreme programming saja yang terkenal di di kalian gitu ya, sama seperti waterfall. Jadi yang terkenal juga di agile itu adalah XP biasanya. Jadi supaya kalian lebih mengenal juga metode pengembangan yang lain. Supaya juga siapa tahu kalian lebih terbuka, oh berarti mungkin untuk sistem yang kami bikin di kelompok kalian bisa pilih yang lebih revolusioner, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa juga menggunakan metode yang masih tradisional, kayak waterfall, kayak yang prototype, ya. Karena prototype itu juga termasuk yang populer juga, ya. Oke. Terutama yang desentral ya, yang tersentral, arsitektur desentral itu kan biasanya sistemnya dianggap rumit ya atau besar. Nah, itu juga perlu disesuaikan dengan metode pengembangan yang dipilih. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Cukup? Sudah? Ada yang nanti mungkin kalian kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya, boleh di grup ataupun boleh japri deh perwakilan kelompok. Kalau misalnya masih belum mengerti atau misalnya kalian masih atau kalian mungkin ragu gitu ya, Bu, udah bener belum ya kalau misalnya kemarin saya kelompok ucapan deh, udah bener belum ya Bu kalau pemilihannya tuh kita pilih yang metode ini. Tuh, kalau nanti mungkin bisa Ibu komentarin sedikit misalnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Aman, Bu. Yang nggak ada, Bu. Alhamdulillah, kalau aman, ditunggu ya kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau udah, kita akhiri dulu. Tugasnya dikumpulkan seperti biasa 1 malam sebelum kuliah besoknya. Ya, minggu depan, minggu depan kan kita pertemuan terakhir. Berarti minggu depan kita ada pretest dan post-test. Disiapkan ya. Bu, jangan lupa disetting ya, Bu. Biar nggak kayak kemarin. Iya, sorry itu kemarin saking karena jujur aja aslinya itu kemarin enggak pengen kuliahnya diliburkan, ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba laptopnya widescreen. Jadi ya sudahlah, memang kalian dikabulkan untuk diliburkan. Jadi di ini post-testnya udah bikin seadanya aja deh gitu, seadanya dibuat, ya udah kelupaan settingannya. Besok insya Allah sudah enggak. Ibu, saya sama Gina masih bisa post-test UBAS. Boleh deh, boleh Ibu kasih. Kapan siapnya? Yes. Tapi absen nggak bisa ya. Oke. Boleh. Kapan siapnya setelah ini? Boleh. Ini mumpung Ibu lagi baik. Boleh, Bu. Oke. Iya, jangan dong. Kalian jangan doa kalian yang laptop Ibu widescreen. Astaga. Enggak, Bu. Enggak boleh sudah. Oke. Karena kan masalahnya di kota, Bu, sama di home. Oke deh. Itu aja ya, sip ya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu,
meeting.